Selamat hari Minggu jemaat yang kekasih. Hari Minggu 23 Agustus 2020 kita berjumpa dalam kebenaran daripada firman-Nya pada minggu ini. Walaupun jemaat-jemaat masih ada tetap di rumah, tetapi firman Tuhan pun tetap ada menuntun akan kehidupan kita semua. Firman Tuhan yang boleh kita baca tadi dalam kitab Keluaran pasal 21, Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, kitab Keluaran ini memberikan kita tentang apa yang akan dialami dalam kehidupan Israel itu sendiri. Nah, kalau kita baca kitab Keluaran ini, sebelum kita baca perikop kita pada pasal yang ke-20, kita melihat di situ, kalau kita lihat perikopnya itu tentang 10 perintah Allah yang tentunya memberikan suatu peraturan-peraturan bagi bangsa Israel untuk dilaksanakan. Nah, jemaat yang kekasih, banyak peraturan yang harus dijalankan oleh bangsa Israel. Nah, dalam pasal ini setidaknya saya mau katakan pasal yang ke-21 ini ada 3 peraturan. Yaitu yang pertama, peraturan mengenai budak. Kalau kita baca dengan seksama nanti di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu yang kedua, peraturan mengenai nyawa manusia. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Lalu pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-36 itu peraturan mengenai ternak dan juga pemiliknya. Nah, konteks bacaan kita, perikop kita ini ada di bagian pertama, yaitu peraturan mengenai yang namanya budak. Nah, yang menarik saya katakan pada peraturan mengenai budak ini bahwa seseorang atau seorang budak hanya bekerja selama 6 tahun kepada tuannya. Nah, setelah itu dia harus dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Nah, akan tetapi budak itu bisa memilih untuk melepaskan kemerdekaannya dan tetap menjadi seorang budak. Nah, kenapa demikian? Karena di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa budak itu menolak untuk menjadi orang yang merdeka karena dia mencintai tuannya, mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya. Nah, dengan kata lain di sini bahwa merdeka berarti bebas dari perhambaan. Nah, kemerdekaan merupakan dambaan setiap orang. Pada tanggal 17 Agustus bangsa kita juga merayakan hari kemerdekaan. Bangsa kita ketika dia memperjuangkan kemerdekaan, kita masih ingat dia memiliki suatu semboyan. Apa semboyannya Bapak Ibu? Merdeka atau mati. Nah, ini mau menunjukkan betapa kemerdekaan merupakan satu hal yang sangat-sangat didambakan. Tetapi yang saya katakan, konteks bacaan kita pada ayat yang ke-5 tadi, budak itu dalam arti lain rela melepaskan kemerdekaan dirinya dan seumur hidupnya menjadi budak bagi tuannya. Karena apa? Karena dia mencintai tuannya, mencintai istrinya dan juga anak-anaknya. Kita semua, saya mau katakan, merupakan hamba dari Tuhan Yesus. Kita diingatkan di sini, mari kita memiliki semangat seperti budak pada ayat yang ke-5 tersebut. Dia melepaskan kemerdekaannya, keegoisannya, kepentingan diri, dan dia mencintai tuannya sebagai Tuhan yang juga mencintai sesama kita. Walaupun saya katakan sebagai seorang hamba tidak memiliki kebebasan, dia harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, tetapi ketika keluar dari Tuhan menjadi orang yang merdeka dalam artian bebas untuk melakukan apa yang dikehendaki hati tanpa ada batas-batas, kelihatannya menggiurkan, tapi dalam keadaan ini sebenarnya tidak ada artinya karena kita tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu, apakah kita juga rela melepaskan kebebasan diri dan tunduk pada perintah-perintah kehendak Tuhan? Atau apakah kita mau melepaskan kemerdekaan kita
menjadikan diri kita sebagai hamba karena kita mencintai keluarga atau sesama kita? Nah, di sini jemaat yang kekasih, perikop bacaan kita ini yang saya mau katakan adalah hukum sipil pertama yang Tuhan berikan kepada Israel. Bangsa Israel dia menerima 10 hukum pada pasal yang ke-20. Tentunya ada konsekuensi hukum yang diberikan Allah berkaitan dengan hari Sabat. Ternyata apa yang kita lihat, hari Sabat itu adalah kaitannya dengan masa kerja orang Ibrani, yaitu selama 6 tahun kerja. Lalu tahun ke-7 boleh bebas dengan tidak membayar apa-apa. Di ayat yang kedua itu, pasal yang ke-21. Kalau kita perhatikan, tempatnya dalam kitab Keluaran, perikop ini terletak tepat sekali setelah Tuhan memberikan 10 perintah yang penjabarannya tentang peraturan, tentang ibadah pada pasal yang ke-20. Nah, lalu apa maknanya? Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan dia mengizinkan perbudakan itu dalam hukum sipil rakyat Israel sejak semula? Nah, jemaat yang kekasih, sejarahnya mau saya katakan, pada masa itu perbudakan adalah lazim diterima secara luas. Dan ketetapan Tuhan dalam perikop ini justru mengembalikan harkat manusia sebagai gambar Dia. Nah, hukum ini bersifat reversional karena dia menyatakan bahwa hak kepemilikan seorang majikan atas budaknya hanya berlaku selama 6 tahun dan bukan seumur hidup. Sebagaimana yang lazim berlaku pada saat itu. Mengapa demikian? Karena rupanya setiap insan adalah individu yang memiliki hak asasi dan kebebasan. Manusia bukanlah yang saya katakan properti manusia yang lain, tidak. Karena dalam perbudakan secara umum, maka kehidupan budak sampai mati pun adalah milik tuannya. Nah, peringatan ini perlu karena jangan sampai mereka memperbudak saudaranya seperti mereka diperbudak di Mesir. Kita masih ingat sejarah bangsa Indonesia dalam hal kemerdekaan sendiri. Kita dijajah selama 350 tahun dalam hidup perbudakan. Tetapi pada akhirnya kita diselamatkan dengan adanya kemerdekaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu jemaat yang kekasih, karena kita adalah milik Allah, karena kita adalah kepunyaan Allah, kita harus tertib membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena gambaran yang membedakan antara tata tertib hidup orang percaya dan juga orang yang tidak percaya. Dengan kata lain, hakikat cinta membuat budak itu sadar kalau dia merdeka dalam keadaan seorang diri, tidak ada gunanya meskipun kepadanya telah diberikan hak kebebasan, tetapi dia memilih untuk tidak mau keluar dan dia mau terikat dengan keluarga dan majikannya yang sudah ada. Nah, kita melihat di sini dia bersyukur kepada majikannya yang sudah memperlakukan dia dengan baik, yang memberikan dia seorang istri, memberikan anak dalam hidupnya. Di ayat 4 dan ayat yang kelima itu dalam bacaan kita ini. Nah, dan adanya hubungan yang baik di antara mereka. Nah, dalam hal ini apa yang kita lihat, sang budak berada dalam kondisi yang terjamin, aman seumur hidup. Ini bukan dalam paksaan, bahwa kemudian apa yang dinyatakan sebagai cinta yang setia bukan berarti dengan kata lain melegalitis keinginan, tetapi ini harus diperhadapkan kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Maka dibawalah ke pintu atau ke tiang pintu, ini simbol pernyataan sikap. Kalau lihat di ayat yang ke-6 itu dalam bacaan kita, nah, simbol ini menyatakan bahwa mereka datang kepada Tuhan dan keputusan Tuhan berlaku atas mereka, di mana janji itu diucapkan. Bukan hanya berjanji kepada tuannya, tetapi budak itu juga berjanji kepada Tuhan. Nah, dengan kata lain, bila satu orang dengan sadar membawa anaknya karena tidak mau membesarkan lalu diserahkan kepada tuannya, maka sang tuan harus memperlakukan dengan sikap yang bertanggung jawab.
Nah, jemaat yang kekasih, orang Kristen dipanggil, Bapak Ibu dan saya, untuk menyatakan yang namanya kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satu perbedaan itu adalah cara orang Kristen memperlakukan sesama manusia. Umat Israel yang baru lepas dari perbudakan di Mesir dituntut untuk berlaku manusiawi kepada budak yang akan mereka miliki kelak. Budak-budak yang dimaksud adalah sesama mereka yang mungkin karena kesulitan hidup tertentu menjual diri untuk melunasi hutang mereka. Nah, para budak itu bekerja selama 6 tahun tadi yang saya katakan. Namun diingatkan pada tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan tanpa ikatan apapun. Dan para budak ini berhak membawa apa saja miliknya semasa ia menjadi budak. Tetapi ia tidak boleh membawa barang yang bukan miliknya. Di ayat 3 dan 4 itu dalam bacaan kita. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa perlakuan manusiawi majikan akan memberi keuntungan ganda bagi diri si budak itu sendiri. Yaitu tentunya si budak akan bekerja lebih giat. Bagi dia bahkan si budak mungkin memilih untuk mengabdi selamanya kepada tuannya di ayat yang ke-5. Nah, jemaat yang kekasih, memang di zaman sekarang ini tidak ada lagi perbudakan. Namun sikap memperbudak orang lain masih dapat kita jumpai melalui cara orang mempekerjakan dan membayar gaji orang yang bekerja padanya. Dan sikap-sikap yang tidak manusiawi ini tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Kenapa demikian? Sebab orang yang percaya, kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada sesama tanpa membedakan status daripada seseorang. Oleh karena itu, setiap orang percaya seharusnya menjadi teladan dimanapun mereka boleh berada. Tak terkecuali di dunia kerja. Apapun profesi kita harus menjadi pribadi yang berbeda. Sebab standar utama dalam bekerja adalah bekerja seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kita perbuat dalam keberadaan dan kehidupan kita, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan dan Ia akan memperhitungkan semuanya itu. Karena kita diingatkan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-24. Kamu tahu, dia katakan, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Karena itu kita harus bertekad menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh atasan kita. Jangan suka menunda waktu. Karena apa yang kita kerjakan saat ini, kerjakan dengan segera. Jangan tunggu hari esok. Karena tidak sedikit orang yang bekerja dengan mengomel alias bersungut-sungut sebagai tanda bahwa ia melakukan pekerjaan tersebut dengan setengah hati atau terpaksa. Nah, kita ingat, sudah bisa dipastikan jika seseorang bekerja dengan setengah hati, bekerja dengan terpaksa, hasil kerjanya juga tidak akan maksimal. Nah, ini adalah kebenaran yang tegas dan keras. Kita diingatkan saja, gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Tentu untuk memprioritaskan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Akan ada waktunya di mana kita sudah dapat mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, firman Tuhan mau mengatakan agar kita memperhatikan bagaimana kita hidup, supaya kita tidak hidup seperti orang-orang bebal, tapi seperti orang-orang yang arif atau yang bijaksana. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan selagi kita bisa, termasuk saya katakan pelayanan kita kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, lakukan yang benar selama kita hidup di dunia ini. Karena ketika kita mati, maka semua penyesalan akibat tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan itu tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saya, kita terpanggil bersama untuk menjalankan perintah Tuhan dengan baik dan benar. Kerjakan apa yang masih kita kerjakan, baik itu dalam kehidupan kita sebagai keluarga, baik itu di tengah masyarakat yang ada, ataukah mungkin di tengah pelayanan kita yang ada. Jangan kita bersungut-sungut, karena itu adalah suatu kekuatan bagi kita
Karena kerja apa yang bisa kita lakukan, pasti Tuhan akan menolong dan membantu dengan baik. Tuhan memberkati akan firman-Nya di tengah kehidupan kita, dimampukannya kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Silakan lanjutkan ibadah kita masing-masing di rumah, dan Tuhan memberkati kita semua.